Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Sidang Jemaah Maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas fadilah pertama dari orang-orang yang melaksanakan haji, yaitu mereka telah menunaikan salah satu daripada pilar agama atau tonggak utama dalam Islam. Karena haji adalah rukun Islam yang menegakkannya, dia telah menegakkan agamanya. Dan ada catatan penting di pertemuan kita yang lalu untuk kita ingat kembali bahawa berhati-hatilah yang sudah punya harta namun tidak merencanakan haji. Kita lebih mendahulukan membeli barang-barang yang melebihi harga ONH. Mobil 200 juta tapi haji belum daftar. Mohon berhati-hati karena ini termasuk dalam ancaman Allah. Kalau meninggal tidak sempat atau tidak ada rencana melaksanakan haji, sedangkan barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan ternyata ada di samping kanan kiri kita, maka bisa meninggal dalam keadaan laknat Allah, atau meninggal dalam keadaan Yahudi atau Nasrani dalam beberapa hadis. Baik, kita lanjut fadilah berikutnya dari orang-orang yang melaksanakan haji, yaitu apabila haji itu mabrur, maka dijamin surga Allah wajib untuknya. Jadi bagi kita yang melakukan haji, kalau hajinya mabrur, maka dijamin surga wajib baginya. Dan ini berdasarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Satu umrah diiringi dengan umrah yang lain menjadi penebus dosa di antara kedua umrah tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza' illa al-jannah. Lalu Rasulullah menyambung, dan haji mabrur tidak ada yang pantas diberikan kepada mereka kecuali surga. Jadi hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dengan derajat yang sahih. Jadi tegas sekali Rasulullah memberi kabar gembira bagi mereka yang hajinya mabrur, maka wajib mendapatkan surga. Jadi bahasa Rasul ini, laisa lahu jaza', tidak ada pahala untuknya illal jannah, kecuali surga. Nah, ini disyarah oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, ma'nahu annahu la yaqtasiru li sahibiha min al-jaza' ala takfir ba'dhi zunubihi la budda ay yadkhul al-jannah
kata Imam Nawawi, maksud bahasa Nabi itu bahawa tidak layak orang yang predikat hajinya mabrur, tidak layak kalau hanya diberikan pahala dengan mengampunkan dosa-dosanya saja. Artinya tidak cukup itu, tidak layak. Orang yang hajinya mabrur tidak layak kalau hanya diberikan pahala atau diampunkan dosa-dosanya. Apa juga yang layak untuknya? La budda ayyadkhulal jannah. Kalau hajinya mabrur, wajib, harus baginya untuk masuk surga. Itu maksud bahasa Nabi, kata Imam Nawawi. Jadi hari ini kan kita mengandalkan dua perkara untuk masuk surga, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang pertama pahala, yang kedua dikurangi dosa. Dua perkara itu kita mencoba meraih surga. Jadi kita tumpuk-tumpuk pahala untuk menjadi modal agar timbangan kita melebihi dosa-dosa. Atau kita bermohon agar dosa kita dikecilkan, walaupun pahala enggak nambah. Pahala mungkin tidak bertambah, tapi kalau dosa dihapuskan, otomatis yang tinggal adalah kebaikan, walaupun sedikit, maka tentu juga mendapatkan surga. Nah, bagi orang yang haji mabrur, itu dua-dua ini itu belum layak untuknya. Itu maksudnya. Jadi apa juga? Cuma surga. Maksudnya nerobos langsung ke surga kalau mabrur. Nah, berita gembira ini tentu diinginkan oleh semua orang yang berhaji. Ini Bapak Ibu sudah banyak yang berhaji. Saya lihat wajah-wajah haji banyak. Tapi banyak juga wajah-wajah belum berhaji. Saya tidak tahu mana yang lebih banyak di masjid ini. Tapi bagi yang sudah berhaji, tentu mimpi angan-angan menjadi mabrur adalah angan-angan yang abadi di dalam hati. Namun dari mana kita tahu bahwa kita mabrur atau tidak? Tadi janji sudah dapat. Namun dari mana kita tahu bahwa kita ini mabrur atau tidak? Yang sudah haji, mabrurkah? Dari mana kepastiannya? Nah, tentu tidak ada yang tahu ini kecuali hanya vonis dari Allah, dan Allah tidak memberitahukan vonisnya ini. Jadi tidak ada yang pulang haji tidur lalu bermimpi engkau mabrur. Tidak ada, dan belum ada sejarah itu. Allah tidak beritahu. Namun kalau begitu, kita hanya bisa melihat ciri-cirinya. Dan itu telah dijabarkan oleh para ulama-ulama yang Allah berikan kelebihan ilmu untuk mengetahui ciri-ciri kita mabrur atau mardud. Apa dia? Nah, ini yang mungkin bisa membantu kita mencoba menyeleksi diri kita sendiri. Kita mabrur atau tidak? Ada beberapa syarat yang bisa dikategorikan sebagai haji mabrur, dan itu melalui 3 perkara. Jadi haji mabrur itu dilihat dari 3 perkara, yaitu perkara pertama, perkara-perkara yang dilakukan sebelum berangkat haji. Perkara kedua yang dilihat adalah ketika sedang melaksanakan haji. Dan perkara ketiga yaitu ketika pulang dari haji. Jadi rupanya mabrur itu, Pak, itu bukan hanya di mulut dan bukan hanya sekedar melihat di satu sisi, dilihat dari sebelum berangkat sampai pulang. Apa dia? Yang pertama, syarat pertama yaitu dilihat dari sebelum berangkat haji. Apa ciri-ciri haji mabrur? Pertama, dia berangkat dengan keikhlasan, hanya benar-benar mengharap ridha Allah. Dalam surah Al-Baqarah 196,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tunaikanlah haji dan umrah lillah, hanya untuk Allah. Ini syarat pertama. Jadi tidak ada keinginan dunia. Benar-benar dia berangkat hanya murni mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan pujian Allah. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya kepentingan dunia. Jadi kalau berangkat haji supaya dipilih di periode berikutnya, jadi agar diketahui bahawa itu yang kita pilih itu sudah berhaji, lalu dia berkeinginan untuk berhaji karena keinginan dunia agar dipilih berikutnya, maka hajinya dipastikan tidak termasuk golongan mabrur. Ya, syarat pertama sudah salah. Kalau berhaji hanya sekedar ingin mendapatkan predikat Pak Haji, jangan harap mabrur. Jadi ini ada sebuah kebanggaan, seakan-akan pulang haji itu harus ditempelkan predikat haji. Padahal haji-haji terbaik adalah haji-haji yang menyembunyikan amalnya. Jadi jangan suka kalau dipanggil Pak Haji. Tapi kalau dipanggil jangan marah juga. Jadi jangan sampai orang panggil Pak Haji langsung kita stop. Pegah-pegah tanya. Nah, awak aku tampak ke? Itu jangan marah juga. Ya. Tapi jangan berharap. Jangan ketika dipanggil nama, kita tunggu penceramah yang akan naik ke atas panggung berikutnya adalah disebut nama cuma Ustaz Fulan, lupa disebut haji. Langsung Ustaz ini ngambek. Jadi nanti WA diam-diam ke panitia. Sekali lagi tolong jangan hilangkan nama haji saya. Capek berangkat, 60 juta bang. Untuk berangkat itu bang. Ini dah mulai minta ni. Berarti ada satu kebanggaan. Nah, ini urusan-urusan kepentingan dunia. Jadi jangan ada sedikit pun urusan-urusan ini di dalam hati, maka dia disebut dengan ikhlas. Namun walaupun begitu, waswasah syaitan ada. Kita ini kan dipenuhi dengan waswasah. Pulang haji pasti ada sedikit ingin dipuji. Biasanya orang yang pulang haji pertama, keinginan dipanggil itu ada. Namun kalau dia beriman, pasti dia mencoba meredam keinginan itu. Ini perjuangan melawan syaitan, itu biasa. Jadi jangan pikir kita ini lepas atau lempang tanpa ujian, tidak. Maka berjuang melawan syaitan untuk menahan keriaan di dalam hati itu juga ada bagi setiap orang. Baik, itu syarat pertama. Jadi berangkatlah ikhlas karena Allah, jangan ada sedikit pun keinginan duniawi. Jadi jangan dari awal sudah ada rencana untuk belanja. Itu dari awal sudah buat list apa yang harus dibeli. Itu belum berangkat. Sudah ada list barang-barang yang harus dibeli. Padahal kurma banyak sekarang dijual di sini. Tapi dia sudah dari awal itu. Dia harus beli baju abaya. Di sini kebaya harus dari Makkah sampai cerik kuning. Itu harus ada yang dibeli. Jadi dia buat catatan semuanya. Dari awal sudah rencana belanja. Nah, makanya kadang-kadang orang di sana apa? Salat jamaahnya terganggu karena ketika melewati jalan menuju ke masjid itu tergoda dengan belanjaan. Itu juga ada. Ya. Baik. Berikutnya, mau mabrur, syarat berikutnya sebelum berangkat haji yaitu dia berangkat dengan harta yang halal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, kata Rasulullah, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak akan terima apapun amalan kecuali dari jalan yang baik-baik saja. Jadi maksud hadis ini, tidak akan diterima sesuatu amal
kecuali dari yang baik. Baik itu baik harta, baik keinginan, baik tujuan. Jadi berangkat haji dengan harta haram, lalu bermimpi-mimpi jadi mabrur, tidak akan terjadi. Berangkat haji dengan uang deposito. Ini depositokan uang kita 1 M di bank deposito. Perjanjian nggak boleh ambil selama 5 tahun contohnya. Tapi setiap bulan kita dapat persen bunga dari deposito itu. Mungkin 1 bulan bisa mencapai 10 juta kalau 1 M contohnya. Saya tidak tahu persisnya. Itu kita berangkat haji dengan uang bunga itu. Lalu kita merasa aman seakan-akan haji kita mabrur. Sudah jelas-jelas ini bunga ini, uangnya adalah uang yang divonis haram oleh jumhur ulama. Kita berangkat. Ada yang berangkat haji dengan uang menipu rakyat. Ada yang berangkat haji dengan uang hasil penjualan vaksin. Ini bergelah-gelah haji bergelah. Dibuat macam cara agar mendapatkan harta banyak. Lalu setelah itu berangkat haji. Macam model dia buat pekerjaannya menjadi haram. Lalu dia dengan bangganya menyatakan dirinya haji. Padahal di sisi Allah, hajinya tertolak. Syarat haji mabrur harus berangkat dengan harta halal dari A sampai Z. Kalau mau diterima Allah hajinya. Jadi jangan asal-asalan berangkat, tapi kita melakukan syubhat dalam harta. Dalam kondisi apapun. Jadi bahaya mereka yang tidak tahu bahawa mana halal, mana haram. Ini syarat sebelum berangkat haji yang kedua. Yang ketiga, sebelum berangkat, selesaikan urusan dengan Allah dan dengan manusia. Maksud selesaikan urusan dengan Allah adalah taubatlah sebelum berangkat haji. Karena haji itu tidak boleh diiringi dengan maksiat. Jadi taubat dulu sebelum berangkat. Kalau ada kesalahan yang berhubungan dengan manusia, taubat tidak akan diterima kecuali manusia itu memaafkannya. Jadi yang sudah pernah menipu orang, tidak bayar-bayar hutang, sebelum haji bayar hutang dulu. Lebih utama bayar hutang daripada melakukan haji. Karena orang yang berhutang dianggap belum mampu kalau hutang masih melilitnya. Jangan sampai berangkat haji, tapi kita berangkat dalam keadaan cacian orang yang kita zalimi karena tidak bayar hutang. Kita berangkat, naik pesawat. Orang yang kita tidak bayar hutangnya, ketika kita lepas landas, kira-kira doa mereka apa? Kalau menurut Bapak yang tersakiti apa? Kan dia akan minta, ya Allah, jatuhkan kapalnya, ya Allah. Hancurkan dia, ya Allah. Kutakid atike, ya Allah. Pasti begitu bahasanya. Dia berangkat, hutang tidak bayar. Padahal Rasulullah mengatakan matlul ghani dzulmun. Menunda-nunda hutang zalim. Orang yang sudah punya uang menunda hutang zalim. Maka bayar dulu, Pak. Selesaikan dulu urusan dengan manusia, baru berangkat. Jadi jangan berangkat dalam cacian orang. Juga kepada orang yang pernah kita zalimi fisiknya, kita zalimi hartanya, kita zalimi perasaannya, kita upat, kita caci maki, lalu kita berangkat. Makanya sebelum urusan haji ini kita berangkat, itu datangi dulu orang-orang yang bermasalah dengan kita, mohon maaf. Tapi yang berhutang tadi tidak cukup dengan mohon maaf, bayar. Orang yang ketika kita bayar hutang itu, otomatis dengan membayar dia memaafkan, otomatis itu. Nah, ini banyak kejadian nih, berangkat haji tapi di belakangnya dia tinggalkan segala macam masalah dengan manusia. Bagaimana dia mau mendapatkan ampunan dari Allah, sedangkan manusia saja tidak mau memaafkannya. Nah, ini urusan-urusan kalau mau mabrur sebelum berangkat.
Ini yang harus diperhatikan.